Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir kembali di SNG, kali ini yang ke-45. Kemarin kita sudah bersama Mbak Nur Latifah dari Bandung, asal Bandung. Nah, kali ini kita ke Surabaya, dari Bandung ke Surabaya, bersama Mas Akbar dari Ilmu Falak UIN Sunan Ampel. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas hobi astronomi di masa pandemi. Nah, kita lihat ya dari awal 2020 ya kita dikagetkan dengan wabah yang membuat kita hidup secara berbeda, totalitas ya. Tetapi pandemi ini membatasi kita dalam beberapa aspek. Tapi di sisi lain, pandemi ini membuat kita untuk adaptif dengan keadaan yang baru. Kita mencoba berbagai hobi. Mungkin di rumah ada yang senang dengan tanaman, dia mulai menanam, dan sisi positifnya dalam pandemi ini kita dapat lebih mengetahui diri kita lebih dalam. Kalau pada saat sebelum pandemi kita jiwa kita senang bermain di luar, pada saat pandemi kita lebih mendalami jiwa kita atau pikiran-pikiran kita yang selama ini terpendam. Nah, kali ini kita bersama Mas Muhammad Akbarul Humam dari Ilmu Falak dan akan sedikit sharing bersama kita semua terkait hobi astronomi. Nah, astronomi ini terkadang kita kenal sebagai ilmu yang sangat kompleks ya, luas, jutaan tahun cahaya dan sebagainya. Ini dibahas dalam Ilmu Falak atau astronomi. Nah, ternyata astronomi memiliki sisi yang cukup menarik atau menggembirakan, yaitu hobi, menjadikan astronomi sebagai hobi. Di sana sebagai ilmu, juga sebagai hobi. Dan ini juga menambah kita sebagai umat manusia untuk beradaptasi di musim pandemi. Nah, mungkin bisa langsung saja saya serahkan kepada Mas Akbar untuk melakukan presentasi. Oke, kepada Mas Akbar, kami silakan. Terima kasih Mas Dosi. Saya izin share screen dulu ya. Iya. Mengenalkan diri, nama saya Muhammad Akbarul Humam. Seperti yang sudah disebutkan sama Mas Dosi, bahwa saya mahasiswa Ilmu Falak UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Astronomy Club yang telah mengajak dan mengundang saya untuk mengisi di acara catering ini, rutinannya Jogja di malam Sabtu, yakni Saturday Night Catering, yang diminta untuk membahas tema hobi astronomi di masa pandemi, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, pertama saya sampaikan terlebih dahulu mengenai table of content-nya atau isinya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan hobi astronomi di masa pra-pandemi, sebelum pandemi, terus kemudian kegiatan hobi astronomi di masa pandemi, lalu hobi baru yang di masa pandemi kita harus juga menyertakan astronomi di dalamnya. Pertama-tama saya akan sampaikan kegiatan hobi astronomi di masa pra-pandemi. Nah, ini saya ajak nostalgia sedikit-sedikit ya. Sebelum pandemi itu kita ngapain aja untuk melaksanakan hobi astronomi, seperti itu. Nah, pada dasarnya kegiatan astronomi yang biasanya kita lakukan itu tidak jauh-jauh dari acara yang diadakan oleh komunitas astronomi. Karena komunitas astronomi ini merupakan wadah dan pendukung bagi teman-teman yang hobi astronomi. Nah, orang-orang yang hobi astronomi ini mungkin saya istilahkan sebagai astronom amatir aja ya, orang yang suka astronomi dan masih amatir karena tidak mendapatkan pendidikan yang resmi dan gelarnya, seperti itu. Jadi kedepannya saya ngobrolnya astronom amatir untuk orang yang suka hobi astronomi. Seperti itu. Yang pertama, kegiatan rutinan yang biasa sering diselenggarakan yaitu ada star party. Ya, star party ini biasanya kalau sebelum masa pandemi itu teman-teman anggota komunitas atau mungkin cara untuk mencari anggota baru di komunitas itu melakukan suatu perkumpulan yang mana itu dilakukan di malam hari ya untuk star party, untuk mengamati langit malam. Nah, itu
biasanya dipakai untuk belajar, ajang belajar teman-teman astrofotografi misalkan, karena ada objek langitnya, terus kemudian kenalan dengan benda-benda antariksa secara langsung, terus sistem gerak langit dan lain-lain. Nah, di sini Among Us ini menceritakan kebiasaan kita. Yang pertama, emot-emot Among Us ini menceritakan kebiasaan kita. Yang pertama, di sini ada emot ini ya, orang yang paling in love atau jatuh cinta. Nah, ini biasanya dijadikan teman-teman komunitas untuk PDKT sama gebetannya. Jadi kayak ngajak, ayo ikut ke acara Star Party, ngamat langit malam. Nah, itu dijadikan ajang PDKT. Terus habis itu ada tukang tidur, seperti yang pink ini, yang ungu ini yang sudah mati. Terus selain ada Star Party, juga ada kajian rutin, yang mana biasanya diadakan rutinan, biasanya mingguan, untuk teman-teman komunitas astronomi di kampus, atau 2 minggu, seperti di Jakarta, komunitas HAAJ, atau 1 bulan sekali, dan seterusnya. Nah, ini biasanya juga dijadikan ajang belajar untuk bisa lebih memahami astronomi secara mendalam dari sharing-sharing antar komunitas yang sudah punya banyak pengalaman, yang sudah sering belajar terlebih dahulu, terus ke teman-teman yang baru dan lain-lainnya. Nah, biasanya teman-teman komunitas yang sering ikut Star Party dan kajian rutin ini setelah mendapatkan banyak ilmu baru berani untuk speak up atau untuk ikut berbicara pada acara Open Telescope. Ya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Open Telescope ini kadang diselenggarakan sebagai acara rutinan komunitas juga, tapi sifatnya go to public, ke tempat umum. Bisa jadi bisa kita yang mendatangi atau kita yang diundang. Kalau misalkan diundang ya kayak sebelah kanan ini JAC ke Yayasan Pendidikan, atau ke tempat-tempat umum ke alun-alun, ke pusat kota, atau ke taman-taman seperti itu. Nah, Open Telescope ini ya sifatnya kadang melayani mereka-mereka untuk mengamati benda antariksa pakai teleskop, terus kita juga melayani anak kecil-kecil dan masyarakat umum. Tapi diselenggarakannya biasanya rutinan, entah seminggu sekali atau sebulan sekali dan lain-lainnya. Tapi terkadang Open Telescope ini juga diadakan pada event-event astronomi khusus. Seperti misalnya pada Hari Keantariksa Nasional, atau kasarannya atau bahasa gampangnya Hari Astronominya Indonesia, yakni 6 Agustus, setiap tanggal 6 Agustus. Terus ada acara Inomen, pengamatan bulan serentak secara internasional, ARTA WSB, terus kadang pengamatan Ru'yatul Hilal sama pengamatan gerhana. Nah, acara-acara ini diselenggarakan pada tanggal-tanggal khusus. Ketika berbicara tanggal-tanggal khusus, maka musuhnya kita itu awan. Jadi kadang sudah siap-siap pengamatan, ternyata awannya tebal. Nah, itu membuat sedikit pesimis teman-teman komunitas ya, kalau sudah ketemu awan tebal ketika Open Telescope di event astronomi seperti itu. Nah, itu kegiatan-kegiatan sosial yang biasanya diselenggarakan. Nah, ada juga kegiatan Jambore Astronomi. Jambore Astronomi ini ajang kumpul komunitas antar kota, antar provinsi, atau Indonesia, yang mana ini dimanfaatkan oleh teman-teman untuk bisa saling kenal dengan teman-teman yang hobi astronomi, teman-teman astronom amatir di kota yang berbeda. Kalau Janaka sebelum masa pandemi itu dilakukan di 2017 ya, CAC ikut, terus habis itu Jambore Astronomi ini kadang juga dijadikan ajang untuk mencari jodoh ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman JAC bahwasanya dari Janaka atau dari Jambore Astronomi ini bisa menghasilkan 2 buah hubungan yang sudah serius, yang sudah ke arah pernikahan, yakni Mbak Bella sama Mbak Sarah ya, Mbak Sarah. Itu ya seperti Jambore yang pada umumnya lah, kadang dimanfaatkan untuk kenalan dan mencari jodoh. Nah, itu Jambore Astronomi. Ada acara yang saya suka, yakni acara yang paling suka ya ini, seminar astronomi. Ketika seminar astronomi ini ya seperti seminar pada umumnya, tetapi di situ kita juga memiliki kesempatan untuk open booth atau pameran untuk teman-teman, untuk masyarakat umum untuk lebih mengenal apa itu astronomi dari tempat pameran seperti itu. Itu kita nostalgianya sudahan, sekarang masuk ke masa pandemi.
yang mana pandemi merubah semuanya dan menjadikan ya cara komunitas sedikit berubah. Atau kalau di Among Us itu ya pandemi itu impostornya. Nah, itu sebenarnya konsepnya ya kita harus berinisiatif dan harus bisa mencari solusi bagaimana kegiatan astronomi di masa pandemi ini supaya tetap bisa berlangsung. Sama seperti acara-acara yang sebelum pandemi, di masa pandemi ini sebenarnya kita masih bisa melakukannya, tetapi tidak dengan banyak-banyak atau berkumpul-kumpul. Seperti start party tadi, start party kan kumpul-kumpul ya. Nah ini harus kita lakukan dengan sendirian. Nah ini kan teman-teman yang jomblo nggak bisa nyari PDKT dari start party. Nah, enaknya di sini kita bisa apa ya mengunjungi observatorium yang membuka layanan pengamatan virtual pada masa pandemi. Kita bisa mengaksesnya dengan mudah seperti Boska. Seperti yang kita tahu Boska itu kunjungannya susah banget, harus menyesuaikan hari, terus habis itu kalau harinya nggak cocok karena mendung ya dan nggak jadi pengamatan. Nah ini bisa dilakukan dan lebih sering dilakukan oleh Boska ke masyarakat umum yang lebih jauh. Terus kemudian bisa jadi event astrofoto hunting juga. Kita bisa mencari foto-foto astrofotografi di desa-desa kita. Karena kita teman-teman yang kuliah atau yang kerja itu kan kadang WFH atau kuliah dari rumah ya. Nah itu kan berarti balik ke desanya. Nah kadang desa kan langitnya lebih gelap daripada di tempat kuliahnya. Terus kemudian yang kedua ada kajian rutin yang bisa diselenggarakan lebih mudah. Nah biasanya yang agak susah untuk mencari pemateri karena senior-seniornya komunitas sudah ngisi semua. Nah ini kita bisa kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Salah satunya yang minggu kemarin ada Manurativa dari Bandung ngisi di Jogja. Sama seperti sekarang juga saya posisi di Surabaya mengisi mengisi catering teman-teman di Jogja. Terus open teleskop yang biasanya kita lakukan ke tempat-tempat umum itu sebenarnya masih bisa kita lakukan, tapi dengan cara yang lain atau solusi lainnya, yakni dari ini ya kita buka acara yang itu bisa diikuti oleh teman-teman umum, oleh teman-teman di sekolah atau masyarakat umum. Seperti yang kemarin dilakukan oleh Pastron UAD, Observatorium UAD itu mengadakan kunjungan online ke UAD-nya, ke observatoriumnya, seperti itu. Nah, ini diberi nama Kejora. Nah, itu solusinya bagaimana kalau misalkan kita nggak punya teleskop dan ya kita belum bagus aksesnya ke pengamatan menggunakan teleskop ke komputer. Nah, itu kan sedikit bikin agak bingung juga ya. Sebenarnya juga ada solusi lain, yakni mengisinya dengan workshop-workshop. Seperti misalkan workshop NASE, workshop yang sempat diikutin Mas Agung Arjana ya tahun kemarin ya Mas ya, satu angkatan sama saya. Nah itu bisa ini juga kita masukkan ke materi-materi ketika ada acara open teleskop online seperti itu. Sebenarnya banyak solusinya yang mungkin bisa kita lakukan pada masa pandemi sekarang pada kegiatan astronomi. Seperti ini juga event astronomi. Nah ini bisa lebih mudah atau bisa lebih enak. Terkadang ketika event astronomi berlangsung, orang-orang yang sudah expert atau sudah ahli atau pakarnya itu sudah nggak ngelayanin masyarakat umum, itu sudah punya tempat VIP untuk pengamatan, untuk saling diskusi atau untuk memotret dan lain-lain. Nah di sini di event astronomi ini kita bisa mengundangnya dengan mudah karena sudah sudah dalam bentuk Zoom dan lain-lain, sudah daring, jadi bisa lebih enak dilakukan ketika kepingin mengundang orang-orang yang sudah expert untuk mengisi event-event astronomi. Terus Janaka, nah Janaka virtual ini, Jambore astronomi ini dibikin virtual kemarin. Nah kalau kita lihat Janaka ini tahun kemarin 2021 itu diadakan secara virtual seminggu sekali diadakannya. Nah, ini CAC ini apa? Bintangnya Janaka mungkin ya kalau misalkan kita istilahkan. Soalnya CAC mengisi 2 kali, yang pertama sebagai moderator, pemantik, dan pembawa acara, ada Mas Farid ya. Kemudian ada seminar astronomi yang bisa dikemas dalam bentuk yang sangat menarik, yakni webinar. Kita bisa, yang awalnya ketika kita ingin ikut seminar di
apa di kota-kota lain itu agak susah karena transportasi dan jadwal dan lain-lain. Nah, sekarang bisa lebih mudah diselenggarakan. Ya, itu. Ini salah satunya event seminar astronomi yang nanti akan diselenggarakan oleh teman-teman ilmu falak Indonesia juga, membahas tentang peluang dan tantangan teleskop radio sebagai sistem penentuan awal bulan Hijriah. Itu mungkin teman-teman yang di sini bisa ikut acaranya dikarenakan bahas Ru'yatul Hilal pakai teleskop radio seperti itu. Nah, itu bagaimananya nanti dibahas di seminar seperti itu. Ya, walaupun banyak solusi yang mungkin bisa menggantikan acara kegiatan astronomi di event di apa istilahnya di masa pandemi ini, cuman tetap ya kita ngerasakan soulnya atau jiwanya kegiatan-kegiatan astronomi itu seperti kurang ya. Sama kayak rasanya itu ketika ngikutin acara event astronomi yang online-online itu, sama kayak aku memiliki dirinya, aku bersama dirinya tapi tidak dengan hatinya ya. Sama kayak gitu, kayak nanggung gitu loh, kayak nggak lengkap rasanya. Cuman bersama tapi tidak dengan hatinya. Aduh, itu yang bikin. Ya, sebenarnya ya seperti yang saya bahas tadi bahwasanya pandemi ini merupakan impostor dari hobi-hobi astronomi atau kegiatan-kegiatan astronomi di masa di teman-teman astronom amatir ini. Pokoknya impostor lah, sangat menyebalkan sekali pandemi ini bagi teman-teman hobi astronomi. Oh ya, dari tadi saya pakai template Among Us, nggak seru kalau misalkan kita nggak main Among Us ya. Nah, di sini aku juga ngejak nostalgia game yang sempat viral dan terlupakan ini. Saya mau sambil mainan sambil menjelaskan tentang yang terakhir tentang pembahasan terakhir yakni hobi baru sertakan juga astronomi. Di sini ketika kita dianjurkan atau diharuskan sama pemerintah bahwasanya kita diminta untuk di rumah saja, nah ini kita harus menghabiskan waktu di rumah saja itu kadang membosankan ya. Nah itu kita kadang cari hiburan. Nah hiburan-hiburan apa saja sih yang biasanya kita lakukan itu di rumah ketika menghabiskan waktu. Nah itu kan sedikit membosankan ya. Nah ini kadang bikin kita punya hobi-hobi baru seperti itu. Salah satu hobinya yakni mungkin main film ya. Main film. Nonton film, mungkin nonton film ini kita harus juga mensertakan hobi astronomi kita. Mungkin ya ngelihat film-film yang membahas tentang astronomi. Salah satunya Interstellar atau Gravity. Di sini kan kita juga bisa belajar dan menjadikan bahan belajar itu untuk nanti ketika sudah nggak pandemi, kita bisa menjelaskan lebih asik kepada masyarakat umum atau teman-teman di sekolah. Ini emang yang paling susah ini, apa ID card ini. Terus habis itu yang kedua hobi yang lain, ketika kita dengan gadget, kadang kalau lihat film terus bosan ya, kadang kita main game. Nah, ketika main game ini ya, kalau bisa main game-game yang astronomi, salah satunya Among Us ya, yang mengenalkan kita tentang bagaimana sih ISA, bukan ISS, stasiun luar angkasa atau kapal-kapal terbang luar angkasa, bagaimana ruangannya apa saja, yang dikerjakan apa saja, dan lain-lain kan kita bisa kenalan dari Among Us. Nah itu bisa kita manfaatkan waktu kosong kita untuk mencari hiburan dengan menyertakan astronomi. Pun demikian, ketika kita punya hobi dengan gadget, kadang kita punya hobi baru dengan makhluk hidup. Yakni salah satunya menanam tumbuhan ya. Seperti yang kita ketahui, semua makhluk hidup itu memerlukan matahari agar bisa menjadi energi bagi makhluk hidup tersebut. Salah satunya tumbuhan. Semua tumbuhan itu bisa terpapar matahari selama 24 jam. Kadang bisa sehari cuma butuhkan jam atau 3 jam. Ini kita memanfaatkan kita mengatur tempat apa ya? Salah satunya memanfaatkannya kita mengatur posisi tumbuhan itu supaya terkena mataharinya, misalkan kebutuhannya hanya 3 jam, ya kita taruh di tempat yang mungkin hanya 3 jam. Misalkan seperti sekarang matahari ada di utara, ya kita taruh di selatan supaya enggak 100% terkena sama matahari. Mas Akbar audionya. Oh ya, audionya
Putus. Halo? Oke, sudah. Oke, sudah. Seperti itu. Tadi terakhir sampai mana ya Mas ya? Sudah sampai tumbuhan kan ya? Ya, di situ agak apa? Putus-putus di situ. Oke, seperti itu. Nah, tumbuhan juga perlu memanfaatkan ilmu astronominya kita. Kadang tumbuhan butuh matahari ya kita taruh sesuai dengan kebutuhannya. Terus habis itu demikian juga dengan hewan atau dengan hobi kita memelihara hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari sebagai energinya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita harus juga atur supaya hewan-hewan itu cukup menerima cahaya matahari. Mungkin sekarang kita masih bisa merawat karena di rumah aja. Tetapi ketika nanti sudah melewati masa pandemi sudah berakhir, nah itu kan bikin kita sering ke kantor atau sering kuliah, sehingga sering meninggalkan hewan-hewan tersebut. Kadang ditinggal pergi sampai 2 hari, 3 hari. Nah, hewan-hewan tersebut kan juga butuh matahari. Nah, itu bisa kita atur kandangnya, atapnya, atau apapun ya bisa kita atur. Atau juga beberapa hewan yang kita pelihara, sebenarnya kebanyakan hewan liar, banyak hewan yang kita pelihara itu peka terhadap medan magnet bumi. Jadi mungkin kita bisa mengatur kondisi hewan itu agar sesuai dengan medan magnet bumi. Contohnya sapi. Sapi ini salah satu hewan yang peka terhadap medan magnet bumi. Ketika kita pelihara sapi atau punya hobi dengan sapi atau kepingin kurban tahun depan tapi beli sapi sekarang ya nanti kita riset dulu bagaimana keterkaitan antara sapi dengan magnetik bumi, lalu kita bikin kandangnya. Paham saya kalau sendirian itu dihadapkan ke barat dan timur, tapi kalau berkoloni lebih dari 2 atau 3 itu biasanya dibikin kandangnya itu menghadap ke selatan atau utara. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk catering malam ini. Selebihnya saya kembalikan kepada Mas Jauzi ya. Monggo Mas Jauzi. Oke, menarik sekali ya ini. Presentasi astronomi dibalut dengan game yang sempat viral dan terlupakan kata Mas Akbar ini. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya astronomi itu dapat jadi hobi yang sangat menarik di musim pandemi. Dan kata Mas Akbar tadi juga, yang sebelumnya ketemuan langsung, terus beralih ke online. Memang sama ilmunya, tetapi ada nuansa yang berbeda ya, Mas. Oke, jadi intinya adalah pandemi adalah impostor bagi ilmu astronomi. Nah, oke, silakan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami silakan. Terkait hobinya atau apa, atau ada pertanyaan terkait misalnya di rumah, hobi seperti apa yang bisa dilakukan dengan apa ya, hemat itu. Oke, silakan teman-teman. Atau mungkin dengan ini Mas, inovasi-inovasi lain bagaimana? Iya, inovasi. Atau sharing teman-teman yang gantian. Oh, mungkin ngadakan ini di event astronomi tadi belum disampaikan sama Mas Umam. Nah, itu monggo pun boleh kan sharing kan ya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin sharing terkait selama ini di pandemi, astronominya bagaimana? Mbak Ulfa. Ya, terima kasih. Perkenalkan teman-teman semua, saya Ulfa Zulaika, saya dari Kediri Astronomi Club. Menarik sekali pemaparan materi kali ini yang disampaikan oleh Mas Humam dari Ilmu Pengetahuan Uinsa. Ya, astronomi selama pandemi ini sangat bisa beradaptasi selama pandemi, bisa menyesuaikan meskipun pada dasarnya astronomi merupakan kegiatan outdoor ya. Sering sekali astronomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka di alam bebas seperti pengamatan-pengamatan seperti itu. Tapi baiknya juga astronomi selama pandemi ini juga memberikan ruang kepada mereka teman-teman yang juga introvert. Mereka yang ketika kita berkegiatan di outdoor, mereka lebih banyak diam, mereka lebih pemalu. Tetapi ketika kita mengadakan seminar atau seperti ini melalui Zoom seperti ini, mereka lebih berani untuk speak up seperti itu. Jadi ya juga seperti yang disampaikan oleh Mas Humam tadi,
penyerapan ilmu-ilmu itu semakin terserap kepada kita gitu loh. Nggak cuman kita tahu bentuknya aja, tapi kita ketika webinar seperti ini tuh mengerti ilmu-ilmunya lebih banyak diserap. Seperti itu yang saya rasakan ketika kita melakukan hobi astronomi ketika ada pandemi seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain itu gitu saja Mas Jauzi. Oke, selagi menunggu penanggap berikutnya, mungkin Mas Akbarul Humam ingin menanggapi sharing tadi dari Mbak Ulfa tadi. Ya, tadi juga disampaikan sama Mbak Ulfa ya, bahwasanya ajang online ini membuat teman-teman yang introvert, yang nggak punya waktu, atau mungkin ya yang sibuk atau yang jauh, itu bisa bikin agak rumit mau mengikuti acara itu. Nah, ini ada solusi, acaranya online. Nah, ini mungkin bisa dijadikan apa ya istilahnya, bisa dijadikan pengalaman dan kemampuan juga bagi teman-teman komunitas. Jadi ke depannya mungkin ketika pandemi ini sudah nggak ada, itu bisa mengadakan acaranya selain offline juga di online kan. Misalkan gathering gini, pengisinya Pak Mutoha, nanti ketika sudah sudah offline, nah itu nanti bisa di online kan. Nah itu kan bisa kita dari pandemi ini mungkin hikmahnya bisa belajar lebih modern, bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat ya pandemi ini ya, bisa mendekatkan yang jauh ketika nanti di masa setelah pandemi itu bagus banget itu yang disampaikan sama Mbak Ulfa. Saya lupa saya sampai nggak kepikiran tadi mengenai manfaat salah satunya yaitu tadi mendekatkan teman-teman yang introvert atau nolep lah ya kalau istilahnya kita lah ya. Dia kurang main atau waktunya nggak ada tadi. Bagus Mbak Ulfa, mantap. Iya, mau. Saya juga di Manado ini kan, jarang sekali ada webinar atau event-event astronomi itu, jarang sekali. Palingan gerhana atau Ru'yatul Hilal ya sebelas itu kalau di sini. Nah, terus kedapatan dengan event-event astronomi online seperti Boska dan lain-lain sangat membantu sekali. Orang-orang yang tidak memiliki akses ilmu pengetahuan astronomi, kemudian di pandemi banyak akses yang bisa kita temui. Banyak sekali seminar-seminar atau diskusi-diskusi astronomi. Ya, silakan teman-teman yang lain mungkin ingin sharing atau ingin bertanya. Itu ada Mas Agung Laksana tanya di chat Mas. Oh ini pertanyaan dari Mas Agung ya, Ketua JAC ini. Tempat sharing. Izin tanya, kalau untuk kegiatan eskul astronomi masa pandemi di TK, sekolah kira-kira seperti apa ya, Mas? Kalau di TK sama di sekolah ya, mungkin di TK sama SD, SMP, SMA gitu ya, saya bedakan jadi dua. Kalau tingkat sekolah, saya kira TK. Oke, di tingkat sekolah sebenarnya ketika ekskul astronomi atau kepingin mengadakan seminar atau menghadirkan pemateri dari mengadakan acara yang rutinan gitu tiap 3 bulan sekali, misalkan seminar dan lain-lain, itu sebenarnya kalau kegiatan masa pandemi itu kira-kira seperti apa? Nah, kira-kiranya justru lebih membuka banyak peluang secara tidak langsung. Salah satunya ya ini kebiasaan baru kita mengenai online peronlinean ini. Kita jadi bisa mungkin yang awalnya kita mungkin kepingin ngadakan pemateri dari luar karena supaya buat refreshing ke teman-teman yang eksplorasi astronomi, bukan cuma pembinanya saja. Nah itu sekarang kita bisa mengundang teman-teman yang jauh banget. Awalnya mungkin di sekolah nggak punya teleskop. Nah, kita bisa mengundang observatorium yang sudah kenal dengan kita atau kita akrab dengan laborannya. Misalkan mengundang Mas Adit atau mengundang OASA untuk pengamatan malam, seperti itu. Atau misalkan ke teman-teman Olimpiade Astronomi, bagaimana bagaimana kegiatan-kegiatannya. Justru lebih enak kita bisa mengundangkan pemateri tamu atau guru tamu dari luar kota, bahkan luar provinsi. Contohnya misalkan Mbak Herlinda sebagai pembina astronomi paling keren se-Jawa Timur lah. Saya setiap ikut lomba itu muridnya Mbak Herlinda selalu menang. Nah, itu bisa kita ajak untuk kuliah tamu. Kuliah tamu lah ya, kita pakai istilah kampus saja.
kuliah tamu atau materi dari pembina luar dan lain-lain seperti itu. Jadi tadi mungkin awalnya device-nya nggak terlalu banyak, jadi ngamat Jupiter itu masih kelihatan titik, nggak kelihatan bundernya karena device-nya sebatas refraktor yang kecil-kecil. Nah itu kita bisa mengundang observatorium yang besar banget. Nah ya itu tadi misalkan OAIL atau OASA dan observatorium lain seperti itu. Terus habis itu ketika Olimpiade kita bisa mengundang mungkin Mbak Nur Latifah ini juga sebagai pembina ekskul astronomi ya, jadi bisa saling sharing. Ekskul astronomi di sekolahnya Mbak Nur Latifah gimana, di sekolahnya Mas Agung gimana. Nah itu nanti bisa saling sharing. Ya diketemukan aja murid-murid ekskulnya itu kan jadi mereka semangat. Oh ternyata yang suka astronomi di sekolah ini bukan aku tahu, ada ternyata di Bandung, bukan cuma di Jogja. Seperti itu mungkin Mas Agung. Selamat datang Mbak Her. Mohon maaf langsung saya notis. Oke, gimana Mas Agung? Lagi jalan. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya terkait hobi astronomi atau ingin mengembangkan hobinya di masa pandemi kali ini. Ini ada Mbak Nur Latifah ya nih. Mungkin nanti ada forum eskul astronomi. Iya itu benar sekali, saya setuju sama Mas Agung ya. Biasanya ekskul astronomi itu ketemunya kadang di Olimpiade toh. Itu pun sebagai saingan satu antar sekolah ya. Nah sekarang kalau ada forum komunikasi astronomi amatir lintas di Jawa Timur, ada vokalis, terus habis itu ada Jambore Nasional Komunitas Astronomi yang mengumpulkan teman-teman komunitas dalam acara Jambore. Nah itu mumpung online kayak gini, mumpung masih mudah untuk dipertemukan dan diperkumpulkan. Nah itu bisa mengundang guru-guru yang sudah ikut komunitas astronomi, misalkan Mas Zulfikar dari Mojokerto, terus Mbak Her dari Jombang, terus Mas Dana dari Surabaya. Nah itu bisa dikumpulkan terus dibahas teman-temannya yang murid-murid ekskul astronomi dikumpulkan di acara forum Zoom itu kan bisa. Iya Mbak Her dari Jember, lupa. Nah itu bisa dikumpulkan dan bahas dibikin forum komunikasi kan asik gitu, enak, peluang yang sangat bagus tuh. Ada Mbak Nur Latifah juga sebagai pembina dari Bandung ya, sudah nggak ada orangnya, masih ada, kurang tahu. Monggo pun saya kembalikan ke Mas Jauzi. Oke Mas. Ini ada pertanyaan dari Mbak ini Kak Bella. Di tingkat sekolah bisa ngadain kegiatan penyuluhan astronomi virtual ke sekolah kayak yang udah diselenggarakan sama Planetarium Jakarta, kegiatannya kayak diskusi astronomi, pengamatan visual, citra matahari, real time, keliling gedung, planetarium virtual, dan lain-lain. Oh ya, di mana itu? Bandungnya juga ada Musulatarium ya? Nggak salah juga. Ya, Mbak Bella ini yang sudah bermarkas di Jakarta ya. Iya, itu sang punya aku. Ya. Ya, itu tapi untuk kegiatan-kegiatan, itu nyambung nambahin tanggapan saya mungkin ya tadi ke Mas Agung itu. Bisa ngundang atau mungkin sekarang lagi ngadakan event ya, Mbak Bella ya, POJ ya. POJ kunjungan itu ya, tapi untuk sekolah-sekolah. Ya mungkin itu yang dimaksud Mbak Bella. POJ Planetarium Observatorium Jakarta lagi ngadakan Iya benar. Iya kan, lagi ngadakan kunjungan terbuka tapi khusus sekolah-sekolah kayak gitu. Iya. Jadi kayak ya itu Mas Agung mungkin bisa daftar di POJ itu. Di POJ itu sedang ngadakan pendaftaran, masih jangka pendaftaran. Nanti acaranya yaitu muterin POJ terus pengamatan dan lain-lain melalui event virtual. Oke, tetap Mbak Bella, saya sampai akan nggak catat nanti kalau ada begitu. Oke Mas, mungkin menyambung yang tadi ya dari Mbak Ulfa, cukup menarik juga. Ternyata kegiatan online seperti ini juga diikuti oleh orang di luar yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap astronomi. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman yang terpanggil dengan diskusi astronomi. Nah, beberapa orang yang di luar ini yang bisa dibilang dikatakan jarang ada kegiatan astronomi atau tokoh-tokoh astronomi di situ. Nah,
Saya sendiri di Manado, contohnya ada beberapa teman yang memiliki ketertarikan tentang astronomi, tetapi ingin membentuk komunitas atau perkumpulan. Nah, bagusnya itu basisnya dari mana ya, Mas? Apakah basisnya dari sekolah, ekskul tadi, atau basisnya di masjid seperti musoltarium, atau basisnya atau membentuk komunitas langsung kepada itu lintas usia, zaman dan sebagainya. Kira-kira yang cocok untuk membentuk komunitas astronomi itu apakah memerlukan basis, misalnya di basis sekolah, basis di masjid misalnya, atau bagaimana, Mas? Saya sempat PPL 3 minggu, 1 bulan, tapi saya ikut 3 minggu aja. 3 minggu di Imah Noong. Nah itu kalau di musolatorium itu Mas Jauzi, Oh iya itu. musolatorium itu sebenarnya konsepnya observatorium di dalam musola, observatorium, sorry, planetarium di dalam musola. Jadi seperti planetarium yang lain. Konsepnya itu planetarium modern. Jadi dia punya proyektor yang dia konsepnya bisa menampilkan cahayanya atau menampilkan layar di atap yang dome, atap yang berbentuk setengah lingkaran gitu ya. Nah, di situ nanti bisa terlihat simulasi-simulasi bintang, posisi bintang dan nganu. Dan kalau di musolatorium itu dia pakainya stellarium yang dijadikan bentuk dom gitu aja. Jadi nanti mainnya sama kayak stellarium. Jadi cuma kalau misalkan ke Jupiter, kan orang-orang yang belum pernah lihat pakai teleskop kan kalau di zoomkan Jupiter dari stellarium kan jadinya seneng ya. Nah, konsepnya itu di situ. Saturnus terus dan lain-lain, terus menampilkan rasi-rasi gambar rasi-rasi yang ada di stellarium. Orang-orang kan seneng ya ngelihat ke atas sambil ngelihat rasi. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan dibawa ke masa pandemi ini agak susah dan agak rumit karena planetarium itu kegiatan yang benar-benar harus fisik. Kalau misalkan di online kan, kita cuma menampilkan di layar bagaimana stellarium. Kan tadi stellarium dalam bentuk dom, tapi ditampilkan di online kan cuma bisa datar gitu. Jadi kurang effortnya atau ininya, soulnya, jiwanya kurang ada. Mungkin ya solusinya yaitu tadi ngikut kegiatannya yang ada di PUJ atau ngundang teman-teman yang sudah di planetarium observatorium di kampus kayak ada OASA, monggo teman-teman yang lain misalkan pengen mengadakan pengamatan online bareng OASA, ya ayo. Nanti kan di observatorium itu alatnya lebih bagus. Biasanya kadang ada yang 13 inci seperti yang di OASA, 13 inci yang seperti yang di OASA, terus habis itu di masa banyak pilihannya dan pengamatan itu bisa lebih asik. Mungkin seperti itu untuk tadi itu planetarium yang konsepnya kita mengamati langit secara visual, nah itu bisa dialihkan ke pengamatan secara visual. Tuh. Tuh, Mas. Iya, gimana Mas kalau misalnya membentuk komunitas gitu? Apakah memerlukan basis di sekolah atau di mana? Ya, Apa langsung saja? Nah, kalau yang itu, kalau di Jawa Timur ya, saya ceritakan yang saya tahu di Jawa Timur. Kalau untuk mengadakan atau membentuk komunitas astronomi di tingkat sekolah, itu biasanya terlebih dahulu kita harus punya provokator. Atau dalam artian orang-orang yang punya greget, yang benar-benar kepingin ngajak teman-temannya berastronomi ria. Kayak gitu. Jadi kadang caranya kita untuk teman-teman kalau misalkan belum ada teman-teman yang punya greget astronomi, caranya kita ya seperti open teleskop, terus habis itu nanti kalau ketemu kelas berapa SMA, terus dia tertarik, kita provokasi buat ini bisa mengadakan komunitas-komunitas di sekolah sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau sudah ada teman yang semangat, nah itu bisa kita provokatorin bahwasanya bentuk komunitas astronomi di sekolah itu cukup gampang, sama seperti membentuk geng aja di sekolah. Jadi teman-teman yang punya hobi yang sama, ayo ngumpul. Nanti basicnya atau base-nya mengadakan acaranya ya tergantung. Nah itu yang harus kita sebagai teman-teman komunitas astronomi membantu komunitas yang sudah lama atau yang sudah sering ikut membantu membantu teman-teman komunitas yang baru. Jadi
kayak ada sekolah, ayo tak isi kajiannya, sudah nggak usah mikirin apa-apa, kita saling sharing aja, bisa langsung bisa ngikut acaranya kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak itu bisa kita lakukan di masa pandemi sekarang juga. Kayak gitu sih. Nah, itu yang agak susah, nyari kader-kader baru itu, karena kita nggak bisa memprovokasi ya, atau ngeprospek kasarannya, memprospek teman-teman, ayo bisa bikin komunitas astronomi itu cukup mudah. Seperti itu, Mas. Tapi base-nya biasanya kalau di sini dari SMP itu sudah ada, SMA juga ada, yang belum itu SD, karena ya masih butuh dikontrol ya, belum bisa dilepas sendiri kalau dari tingkat sekolahnya. Dan keberlangsungannya juga harus dijaga ya Mas. Biasanya kan bertahan setahun, 2 tahun terus. Ya. Nah, itu yang jangka panjangnya nanti harus juga dipikirkan ya. Tadi kan yang jangka pendeknya untuk awalnya bagaimana. Nah, jangka panjangnya ya sebenarnya sama seperti acara-acara di komunitas kampus atau komunitas sekolah ya. Ada solusi untuk menghidupkan organisasi yang hidup mati, yakni mengadakan event tahunan. Misalkan kalau di komunitas kampus itu ngumpulnya waktu seminar tahunan aja. Selain itu nggak ada karena sibuk masing-masing. Jadi mungkin bisa dibikin waktu Inomen atau WSW. Nah, nanti Inomen dari pihak sekolah kalau misalkan bisa mengadakan pengamatan atau mengundang dari luar, ya datang. Atau teman-teman sekolah tadi yang hobi-hobi itu ikut. Nah, ketika ikut tahun ini, ngajak adik tingkat. Adik tingkat semangat, kenal dengan komunitas yang sudah lama, berulang kembali. Ngejak lagi tahun besoknya adik tingkatnya lagi, berulang kembali. Seperti itu mungkin bisa dilakukan untuk perpanjangan umur komunitas di itu ya. Nah, sebenarnya mungkin salah satu topik yang seru dibahas ini ke depannya itu tentang bagaimana bukan mempertahankan ya, memberikan semangat lebih atau memberikan sistem memberikan semangat lebih dan memberikan sistem baru ke teman-teman komunitas melalui ini forum komunikasi astronomi antar kota atau antar daerah seperti itu. Kalau di Bandung ada Astrada yang kemarin salah satu pengurusnya ada pengisinya Mbak Nurlat. Nah, itu mungkin bisa diadakan tapi baru untuk kedepannya mengenai bagaimana forum komunikasi yang raw modelnya dari yang sudah ada. Mungkin dari Jakarta, kalau yang sekolah-sekolah itu ada FOSKA, forum komunikasi forum komunikasi komunitas astronominya sekolah-sekolah itu ada FOSKA. Atau di Jakarta, kalau di Jawa Timur, forum komunikasi komunitas-komunitas astronomi di sekolah, di kota, di kampus, itu ikut di vokalis. Nah, itu bisa dijadikan topik baru itu Mas, panjang itu kalau dibahas, soalnya misalkan bagaimana cara menyambungkan agar teman-teman komunitas yang pertama belum tahu apa-apa bisa banyak tahu, mengenalkan event-event astronomi internasional, WSW, Inomen, dan lain-lain ke teman-teman komunitas yang baru. Nah, itu kan harus ada sistematikanya nanti bagaimana, atau itu-itunya bisa diadakan kajian baru, itu asik, itu catering baru. Wah, saya pasti ikut itu supaya bisa nambah ilmu. Monggo Mas Jauzi. Oh, ini ada interupsi nih. Astrada itu sama dengan JAC dan komunitas lainnya, berbasis kota, bukan forum komunikasi. Saya salah tangkep. Iya Tayan, gitu Tayan, konconnya Bian. Oh, ini Mas Adit, Mas Adit, apa Mas Arwin ya? Konconnya Bian ya. Iya, sorry Mas Arwin, Erwin, kok Arwin, Mas Arwin. Saya kira kayak itu, saya kira kayak vokalis kota gitu. Ya. Bisa. Ya mungkin yang saya koreksi mungkin bukan Astrada itu, tapi ada apa istilahnya vokalis sama FOSKA itu ya. Menarik sekali ya teman-teman. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing, atau silakan. Mungkin ini baru kepikiran karena Mas Arwin tanya. Mas Arwin ini kan basicnya kan anak elektro. Ini kalau benar Mas Arwin ya, saya juga nggak tahu ini Mas Arwin apa bukan. Ini kan basicnya elektro. Nah, ini bisa kita jadikan ajar baru ini. Jadi misalkan anak elektro bahas tentang yang keastronomian, misalkan apa sistem gerak teleskop atau apa secara virtual, atau
komputer yang diajarkan sama anak elektro, atau mungkin anak-anak sejarah bahas malah yang benar-benar sudah punya topik skripsi atau apapun di astronomi, misalkan Mas Eko Hadi ya, walaupun beliau juga orang komunitas, itu bisa diundang untuk membahas etnoastronomi. Itu bisa memudahkan di masa pandemi, itu bisa lebih memudahkan dan kolaborasi antar teman komunitas. Kalau misalkan di acara-acara biasa kan kayak agak bukan susah sih, kayak bikin agak ya ngumpulkan dulu terus ngundang dan lain-lain. Kalau ini kan diadakan, direkam dan bisa dibahas di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu kan asyik, ada faedahnya lah. Itu Mas Erwin. Oke, Mas Erwin mungkin ada tanggapan mungkin. Mas Erwin ganti nama aku sih. Ini maestronya di Jawa Timur ini. Oh, ini Adit. D dalam kurung O AC berkumpul. Halo. Tapi ya, gimana ya? Sih aku pengen ngomong apa? Enggak sih, aku pengen ngasih tahu sedikit aja tuh dari gini. Seputar aku sekarang bertindak sebagai orang Astrada ya, dan pengurus Astrada. Nah, kalau Astrada sendiri itu sedikit cerita ya. Jadi kita itu emang kalau orang lihat itu sekilas mirip vokalis, tapi bukan. Kita benar-benar komunitas yang ya ini tuh mirip, bisa disejajarkan dengan CAC, dengan SAC, dengan NAWI, dengan CHC, karena kita basisnya basis kota. Cuma emang kebetulan, jadi ceritanya itu kalau di Astrada itu di sini kan komunitas itu banyak, tapi rata-rata itu eksklusivitasnya itu tinggi. Misal kamu harus jadi anak Astro ITB dulu untuk gabung di Mastron, kan nggak mungkin kalau yang masyarakat umum. Terus harus kuliah di IP biar gabung Cakrawala. Terus kalau pelajar itu namanya apa? Ada, kalau pelajar itu jadi kan banyak perkumpulan komunitas astro basis pelajar di Bandung. Kalau itu emang benar-benar ada formnya. Nah, tapi kan harus jadi pelajar dulu dan di sekolahnya harus ada ekskulnya. Kalau yang benar-benar pure masyarakat itu enggak ada. Nah, setelah kita semuanya terlepas, misal yang sekolah dia lanjut kuliah di kampusnya nggak ada, misal lulus kuliah dia lepas, kan bingung mau jadi apa ya, mau berkegiatan gimana. Nah, akhirnya berkumpul lah, bentuklah ini. Emang kebetulan pentolan-pentolannya itu pentolan dari komunitas-komunitas yang sudah ada sebelumnya. Walaupun alhamdulillah sekarang itu akhirnya muncullah orang yang benar-benar pure. Dia itu orang yang ternyata dulunya tuh bingung, aku nggak punya bendera. Wah, ada Astrada. Itu sebatas itu yang saya tahu. Selebihnya saya tidak tahu apa-apa. Silakan Mas Sumam. Sebenarnya yang disampaikan Mas Erwin itu sudah cukup banyak ya, cuman menambahi sedikit. Nah, itu topik yang kayak gitu kalau dibahas itu bisa jadi panjang. Bagaimana cara membuat komunitas, terus menyambung hidup komunitas, terus mengembangkan komunitas, terus yang tadi dibahas sama Mas Agung, lupa saya siapa yang bilang bikin forum komunitas pelajar, Mas Agung ya. Nah, itu bisa dijadikan kajian baru yang mana itu mengundang teman-teman yang sudah maestro di sana. Mungkin salah satunya ada Mas Aditya Abdillah Yusuf di sini sebagai ketua 2 vokalis, atau langsung ke sesepuhnya vokalis ya, yang dituakan di vokalis, yang juga kemarin habis ngisi apa istilahnya ya, mengisi workshop atau kajian di tingkat internasional. Ada Cak Toyib, nah itu nanti bisa jadi topik-topik baru yang panjang. Atau Foska yang paling tua, forum komunikasi yang paling tua, maksudnya mungkin sepaham saya, seingat saya, tapi saya orangnya lupaan. Seperti itu, jadi ya itu perlu dibahas lebih panjang lagi ini kalau
Kalau cukup ngadakan ini untuk menjawab satu pertanyaan itu dirasa sangat kurang. Butuh pertemuan baru ini. Monggo. Ya, sebagaimana mengurusnya, mendiskusikannya juga butuh waktu yang sangat panjang tentunya. Oke, silakan teman-teman semuanya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, silakan. Mumpung masih ada waktu ini. Nah, ini saya penasaran sama Mas Adit ini, belum sempat tanya. Biasanya dulu sebelum masa pandemi, OAIL itu salah satu observatorium yang rutin menerima kunjungan-kunjungan dari anak SD, SMP ke OAIL itu, ke kampus. Nah, sekarang bagaimana perkembangan di OAIL, Mas, tentang pelayanan publik yang tentang edukasi astronomi? Monggo Mas Adit. Mungkin Silakan Mas Adit. di depan. Halo. Iya, halo. Lagi di gunung soalnya. Mas Adit lagi pengamatan ini. Ya, Yes, lagi keren. kecil-kecilan. Nah, kalau sekarang sih perkembangannya emang karena pandemi ya emang ditutup ya. Emang kampus juga ditutup, mahasiswa juga nggak boleh masuk kadang, kecuali dengan izin yang sangat khusus gitu. Jadi emang kalau sementara sih observatorium tuh ngarah ke pembelajaran online, terus seminar-seminar, webinar, kayak gitulah yang dilakukan secara daring seperti itu. Kemudian juga ada beberapa kelas ya, kelas astronomi gitu, misalnya contohnya di Observatorium Bosca gitu kan ada, Mas Umam juga pernah ikut kan juga sama. Nah juga, tapi kalau masalah penelitian di observatorium tetap harus, jadi memang kalau kegiatan yang selain untuk penelitian ya dihentikan sementara gitu, kecuali untuk yang dilaksanakan secara daring ya seperti itulah kira-kira. Ini karena sekolah juga udah mulai masuk ini, kemungkinan juga akan dibuka lagi. Kita tunggu saja SK dari Mas Menteri. Mas Menteri. Nah itu dari Mas Adit mungkin kita juga bisa ngambil sedikit hikmah ya dari masa pandemi ini. Ada sih, saya kok lupa boro-boro. Kita bisa mengambil hikmah bahwa Gimana? Melek, Mam. kita Sorry, Mam. bisa ketika teman-teman komunitas yang lain atau observatorium yang lain itu punya habit atau kebiasaan baru tentang cara mengastronomi, itu bisa kita adaptasi. Seperti salah satunya yang tadi Mbak Ulfa itu sempat di awal-awal pandemi baru setelah Janaka virtual itu sempat mengadakan kolaborasi antara Tangerang sih, antara Ngawi sama apa satunya Tulungagung, dua kota yang berbeda bisa kolaborasi bersama mengadakan acara. Itu kolaborasi yang cukup besar ya yang waktu itu diselenggarakan untuk awal-awal. Nah itu bisa, ya itu maksud saya gini, kita bisa melihat atau memperhatikan bagaimana kegiatan astronomi di teman-teman yang lain, lalu kita adaptasi ke tempat kita, seperti itu. Seperti yang Mas disampaikan, sebagai tuan rumah NASE dan lain-lain ya, kajian seminar dan lain-lain itu ya mungkin sudah bisa kita lakukan ya dan sudah sering dilakukan, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dari teman-teman komunitas, kegiatan komunitas-komunitas lain yang bisa kita adaptasi seperti itu. Mas ini memang ahlinya ahli ya, dan muridnya apa ya, ahlinya ahli kok lali ya. Muridnya Pak Badul nggak tahu lalu Pak. Monggo Mas Jauzi. Silakan saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan atau ada sharing, tentunya sangat menarik ya kita bahas terkait pendirian komunitas, bagaimana mengurusnya dan sebagainya, juga peralihan dari pasca pra pandemi ke pandemi dan berikutnya. Tentunya yang saya menarik, silakan teman-teman ingin bertanya, membagikan pengalamannya kepada kita semua di sini tentunya. Oh, tanda seru kayaknya itu. Halo. Ini ada suaranya? Ada. Mas Erwin, suka ganti-ganti nama. Ya bukan tanya sih sebenarnya, kan tadi sharing aja. Maaf sih. Mbak Bella. Apa? Terus
Nah, apa? Bukan ini ngawur. Bukan akun asli, ternyata isinya Mbak Nur Latifah. Lo tuh jadi apa yang salahin ini pelaku utamanya? Nggak nanya sih, cuman ibaratnya sharing aja. Kemarin dari Astrada itu hari Minggu ya, hari Minggu kita habis hunting pengamatan, tapi mode nekat ya, soalnya kan lihat perkembangan PPKM gitu ya, terus-terusan kan agak susah juga gitu kita kalau mau ngamat kan takut itu, tapi kemarin kita coba nekat, alhamdulillah sih nggak apa-apa. Tapi ya tetap sih ibaratnya tuh mungkin kalau di masa kayak gini ya, kalau misalnya memang mau ngamat bisa diambil emang tempat-tempat yang sekiranya sepi, terus tuh nggak ada polusi, dan emang daerahnya tuh yang kalau di Bandung tuh lucu ya, jadi kayak ada beberapa daerah yang masuk ke daerah Kabupaten Bandung tuh ada yang kayak corona tuh adanya di Bandung, di kota, yang di sini mah nggak ada gitu. Jadi kayak ya gitu, ada yang masih kayak gitu di daerah sini. Jadi kayak ya udahlah kita coba ke sana gitu. Dan ya bisa gitu, tapi ya di pinggir jalan kita juga cari waktunya, waktu-waktu yang kita teh jam berapa? Jam 7 berangkat dari Bandung tuh sore mau maghrib, perjalanan 2 jam. Mungkin mulai ngamat habis isaan ya jam 8-an. Dan itu kita nyari yang di area kebun teh gitu sih. Jadi kayak yang emang bukan pemukiman gitu. Dan emang gak berkerumun, kita waktu itu cuma 6 orang gitu. Jadi kayak bisa aja sih kalau di masa kayak gini pun pengamatan ya itu cari tempat yang aman. Aku boleh tanya sama Humam nggak? Astagfirullah. Mam, aku ini nggak kayak kelambi, Mam, makanya nggak sarung. Mam. Kalau ngawur. Saya kira mau dilanjutkan cantik-cantikan yang minggu kemarin. Saya soalnya kan minggu kemarin sempat ikut karena ini mau ikut nanti. Mas Erwin. Mam, saya bertanya ke Humam sebagai kapasitas Humam sebagai humasnya Janaka. Nah, ini kira-kira menanggapi dari kondisi pandemi yang seperti ini, harusnya kan kita sudah Janaka itu 2020 kemarin ya. Nah, itu kira-kira kalau dari planningnya panitia maupun humas itu gimana ya untuk nge-push agar klub itu tetap berkegiatan, atau mungkin apa gitu? Saya ingin tahu. Ya, Mas Erwin, saya setuju sama Mas Adit ya. Saya setuju sama Mas Adit di kolom chat. Mas Adit bilang Mas Erwin impostor, dikik aja. Soalnya di sini Mas Erwin juga panitia. Tapi tanya gitu ke saya. Kan membunuh itu namanya. Aku panitia ya Allah sampai lali. Untuk topik itu mungkin Mas Erwin ya. Sebentar sebelum saya sampaikan topik itu. Masing-masingnya mungkin turut ikut sedih Mas, ikut merenungi nasibnya jenengan karena dianggap Mbak Nur Latifah sebagai teman, bukan sebagai pasangan. Astagfirullah. Fokus. Banget coba jadinya. Aduh. Melihat namanya temannya Erwin kok bukan pasangannya Erwin gitu kan, kayak ya apa gitu. Mungkin ditambahi aja teman hidupnya Erwin. Nah, aduh. Gitu. Aman. Enggak. Saya kembali ke topik ya. Itu untuk pembahasan Janaka belum ada. Bahkan mungkin saya juga mengalami kebingungan ya. 8 sekarang sudah ditiadakan. 8 sudah ikut instansi baru. Oh, jadi green ya? Konfirmasi. Kebetulan tadi siang saya ngisi bareng Ayu dari 8 tidak dihilangkan, Mam. Wah, jangan. Oh, iya sih. Tapi bukan digabung sih, jadi di bawah. Jadi di bawahnya BRIN, bukan dihilangkan. Gitu. Jadi tetap ada. Jadi gini, BRIN
Jadi ada BRIN, terus Terus LIPI, di bawahnya BRIN itu ada LIPI, LIPI, ada LAPAN, Batan, sama BPPT. BPPT. Bukan dihilangin dan bukan dilebur, jadi tetap berdiri sendiri dengan tupoksi sendiri. Maaf memotong. Iya, mungkin saya salah bahasa ya. Dihilangin, dilebur, dan disatukan di BRIN itu kan. Tapi, nah itu yang saya bukan khawatir ya. Cuman ini acara 8 masih sebebas dulu, Kak. Karena kan sudah di bawah BRIN kan. Kan kalau kita melihat Pak Yuda sangat open door banget dan welcome banget ke teman-teman komunitas. Nah, khawatirnya juga ini kalau ada BRIN takut ada aturan-aturan baru yang ya semoga nggak merubah bentuk Janaka semoga tetap Janaka bisa diadakan di lembaga BRIN ini yang merupakan salah satunya divisi astronomi ya Mbak ya, akan jadi divisi khusus gitu kan ya, keantariksaan itu yang nanti yang megang orang-orang 8, Pak Yuda sebagai koordinator keantariksaan, Prof Thomas sebagai koordinator keantariksaan, dan bawah-bawahnya tetap gitu kan ya Mbak ya. Nah itu ya itu setuju. Ayo Mas Erwin kalah di aku, rambutku dawa. Iya, aku gak ngerti ya. Aku itu silau sama baju Janakanya. Nih kalau saya balik ada tulisannya ini besar Janaka. Kami kundi. Ya balik lagi ke itu mungkin maaf merusuh. Enggak sih Mam. Jadi aku luruskan lagi ya. Lebih seru kayak, pokoknya Mas Erwin kalah cantik sama aku, rambutku panjang. Enggak, jadi gini Mam. Kan kita kan di tiap divisi kan sering ada kayak rapat sendiri-sendiri gitu. Saya sih penasaran, misal dari Humas sendiri, divisi Humas itu bisa ada. Oh ya, dari Humas sendiri, ya Humas kan apa yang diaturkan dan apa yang disampaikan oleh Humas kepada masyarakat publik dan kepada teman-teman komunitas kan ya sesuai dengan apa hasil rundingan teman-teman di dalam panitia kan. Nah, karena di dalam panitia masih belum ada pembahasan mengenai itu, jadi ya kita masih belum berani speak up atau mengobrolkan bagaimana Janaka ke depannya, karena ya melihat kondisinya sekarang kelihatannya masih belum bisa diadakan di tahun 2021, mengingat sekarang sudah Agustus dan naik masih PPKM masih diperpanjang, dicicil seminggu kayak ini aja, kayak kredit panci aja seminggu sekali. Nah, nanti syarat Janakanya surat vaksin. Itu perlu dibahas. Nah itu nanti Mbak Nurlat kan sebagai divisi acaranya Mbak ya. Iya, nyinggung Jana sih. Udah wis kita simpan dulu lah. Mbak Nurlat sebagai divisi acara. Nah itu nanti ditanya wis. Ditanya topik lain. Di OASA. Nasional Nampel dulu apa namanya? Observatorium Astronomi Sunan Ampel. Pokoknya kiblatnya ke Mas Adit kan Observatorium ITERA Lampung. Nah itu gimana Mam selama pandemi ini? Ya, OASA selama pandemi ini karena OASA lahirnya di masa pandemi ya, di bulan April akhir OASA itu pas bikin kegiatannya masih belum banyak. Kita kepengen mengadaptasi kegiatan OAIL tentang menerima kunjungan, teknik-tekniknya bagaimana untuk menyebarkan informasi bahwa kita menerima kunjungan itu masih belum bisa dilakukan. Dan itu itu sekarang sebatas pengamatan aja, pengamatan yang mana nggak terlalu banyak yang bisa ikut. Biasanya pengamatan dilakukan oleh satu atau sendirian. Nah itu karena masa pandemi ini susah masuk. Satu atau sendirian. Iya, satu atau sendirian. Ya. Jadi saya kadang di kampus itu cuman sendirian Mbak, ngamatin objek-objek yang bisa ditangkap dari Jupiter, planetari yang kayak gitu sendirian. Jadi itu Mas Mas Erwin tentang bagaimana OASA di masa pandemi. Mungkin ngejak teman-teman HMJ itu ketika ada event-event aja seperti gerhana, Ruyatul Hilal, itu baru kita bikin acara yang internal juga, nggak open public, masih belum open public. Sempat kemarin sekali seminar tentang OASA
Ya cukup banyak pesertanya karena bentuknya seminar gede ya. Itu Mas kemarin. Itu sebenarnya ini kalau misalkan Mas Erwin tadi notice bagaimana OASA itu berharap sebenarnya bisa kolaborasi sama teman-teman komunitas karena kan kita juga baru membangun, juga mempelajari bagaimana dinamika dan lain-lainnya dari observatorium. Nah itu kita juga berharap bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas entah dalam sistem apapun ya, misalkan butuh data pengamatan Jupiter atau apa mungkin bisa kita bantu yang bisa kita bantu. Jadi kita punya proyeknya dulu, nah nanti dari proyek-proyek itu bisa dimasukkan ke jangka panjangnya OASA. Kok bahas OASA sih? Nah, kemana-mana ini Mas Erwin ini. Kalau ngomong sama Mas Erwin itu nggak ada titiknya pokoknya, koma terus. Aku iri sumpah. Kita juga di sini dalam rangka nemenin Umam loh. So sweet banget. Aduh maaf, saya ngerasa maaf banget ya moderator. Ngeresek banget ini. Nggak apa-apa. Makin malam makin asik biasanya. Sama Mas Erwin sama Mbak. Orangnya Mbak Bella, maaf ya Mbak Bella. Bukan aku asli. Ternyata kejebak dong. Oke, mungkin mengingat waktu juga, mungkin apa ya, closing statement dari Mas Umam selaku pemateri pada malam hari ini. Setelah closing ini kita akan foto bersama ya, foto online. Jadi jangan kemana-mana. Oke, silakan Mas. Ya, seperti yang dari pembahasan panjang tadi, walaupun banyak inovasi dan kreativitas baru di masa pandemi, yang dirasa juga masih sedikit dan masih bisa dikembangkan lagi dengan cara kolaborasi dan pemikiran-pemikiran baru yang bisa diadakan sebagai kegiatan astronomi di masa pandemi ini, sebenarnya tetap kita ngerasa kurang dan kita masih berharap ini pandemi segera berakhir karena ya seperti yang disampaikan Mbak Ulfa, sulitnya kegiatan astronomi ini outdoor dan berkumpul. Kalau sendirian atau satu orang kan ya nggak enak rasanya. Ya sama-sama kita setuju lah bahwasanya pandemi ini impostor banget dan sama-sama kita berharap kreativitas dan inovasi-inovasi ini nggak berhenti di pandemi tapi bisa berkelanjutan ke setelah pandemi. Jadi yang biasanya hanya mengadakan acara offline bisa dengan online. Seperti itu mungkin Mas Jauzi. Saya kembalikan kepada Mas Jauzi. Oke, terima kasih Mas Umam yang telah menemani Sabtu malam kita hari ini yang jomblo-jomblo mungkin bermesraan dengan ilmu pengetahuan malam ini. Oke, terima kasih ucapkan kepada Mas Umam dan teman-teman semuanya dari lintas komunitas astronomi yang telah bergabung hari ini. Dan mungkin ada juga yang berniat ingin membangun komunitas astronomi, kata Mas Umam tadi, siap membantu, siap mengapresiasi dan sebagainya. Nah, sebelum kita tutup pada malam hari ini, marilah teman-teman semuanya mengaktifkan kamera, kita foto online bersama ya. Silakan. Saya ngikutin gayanya Mbak Nur Latifah minggu kemarin. Oke, foto online ya. Oke, foto online. Oke, silakan teman-teman. Ini Mbak Bella mau on cam nggak, Mbak Bella? Wahyu on cam. Davin. Ayo on cam semuanya. Aku hitung sampai 3 ya. Enggak. 1, 2, 3. Yang 3 ya. Siap ini. Ya mau. Kok ini bang sopo kui? Aja kelihatan. Nah, gini aja. Ayo, Mbak. Oh iya, bentar aku belum on cam. Enggak biasa nih. Enggak usah. Aku enggak on cam. Sekarang aku. Mbak Bella. Iya. Kembali Mbak. Udah belum sih? Belum ya? Aku mangap terus pegel ya. Bentar, 1, 2, 3. Udah banyak sih. Oke. Oh, lagi. Oke, lagi. 1, 2, 3. Ya Allah, Bapak memory kok. Mas Erwin, ayuan Mas. Ayo Wahyu, on cam yuk. Astagfirullah. Ya. Paling ayu.
1, 2, 3. Mbak Vin, ku mah nggo jaket po. Lalu banyak banget. Background-nya merasakan. Banyak. Waret. Mungkin udah cukup kali, Mas Andi. Apa mau lagi? Oke. Lagi. Wes Mbak kakek foto engko. Bapak memori. Ya udah banyak banget ini. Ditutup dulu aja nggak apa-apa. Terus kalau mau Oke. lanjut ke Sudah ngajak saya buat sharing-sharing. Cuman kurang satu ini, ada yang ngerasa kurang saya. Kok di HP Betul. belum ada logo, di WA saya belum ada logo CAC ini, saya ngerasa kurang ini. Ikut acaranya ini tapi nggak ada logo CAC di WA itu kayak. Oke, saya ucapkan terima kasih. Monggo, Bun. Oke. Makasih Mbak Vina sudah dipotret. Oke, terima kasih semuanya yang telah hadir pada malam hari ini dari berbagai macam lintas, komunitas, juga orang-orang yang sangat mencintai astronomi. Oke, saya Jauzi sebagai moderator pada malam hari ini undur diri dan semoga semuanya sehat selalu. Amin. Oke, saya tutup dengan melawaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, mungkin setelah ini bagi ingin di sini silakan, tapi meeting sudah ditutup. Oke, silakan. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu sih. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu nih. Maaf. Darwin.